Nabi Nuh salah seorang rasul yang masuk ulul azmi 5 besar, karena memang perjuangannya menggambarkan satu usaha yang ulet dan luar biasa. Beliau diberi umur 950 tahun, lalu berdakwah selama 900 tahun, sore, pagi, siang, malam, dapat pengikut tidak lebih 80 orang. Rata-rata 10 tahun satu. Kalau saya minta berhenti aja jadi nabi, Pak. Ustadz mana masih mau buka pesantren? 10 tahun buka pesantren, yang nyantri cuma 1. Pedagang mana yang masih mau dagang? 10 tahun dagang, yang beli 1. Pimpinan partai mana yang masih mau kampanye? 10 tahun buka partai, yang nyoblos 1. Bangkrut. Umatnya bandel, kurang ajar, durjana, bajingan, tengik. Umatnya Nabi Nuh ini kalau diceramahi, telinganya ditutup dengan tangannya. Nabi Nuh akhirnya rekes, Tuhan, siang malam saya berdakwah kepada umat ini. Tiap kali saya sampaikan dakwahmu, mereka tutup telinganya dengan tangannya. Alergi dengar ceramah. Apa itu ceramah? Non-profit. Saudara-saudara, jadi mau kamu gimana, Nuh? Sudah Tuhan, habiskan saja orang kafir. Nanti kalau punya anak, anaknya pun kafir lagi. Lebih baik bapak moyangnya sikat habis. Biasanya kalau bapak kalong, anak kampret. Bapak nyolong, anak nyopet. Fotokopi gimana aslinya? Habiskan saja. Itu mau kamu, Nuh? Iya. Oke. Nanti aku turunkan banjir, Nuh. Buat kapal. Dengan apa saya harus buat kapal, Nuh? Ya dengan kayu, kata Tuhan. Kayunya dari mana, Tuhan? Ya dari pohon, Nuh. Pohonnya belum ada, Tuhan. Ya tanam dulu, Nuh. Bikin kapal, kayunya nanam pohon. Apa artinya? Perjuangan perlu kesabaran. Sukses itu ada prosesnya. Nggak bisa simsalabim abracadabra lalu kita mau sukses. Semua ada prosesnya. Walaupun kenyataannya begitu, sukses banyak bapaknya, gagal itu yatim. Kalau kita sukses banyak yang ngakuin, yang baru ketemu pakai manggil encing, ketemu baru, tapi sukses banyak bapaknya. Gagal yatim, gak ada yang mau ngakuin kalau kita gagal itu. Udah bikin kapal dengan kayu di tengah kampung, bikin kapal ini. Bayangkan di tengah kampung bikin kapal, orang kafir makin menjadi-jadi. Lihat Nuh, kenapa? Makin sarap. Bikin kapal di tengah kampung, mau belayar kemana? Tuh lihat, kalau orang nggak tahu tujuan, mountain setengah jalan. Proses yang dinilai bukan finalnya. Ya kayak gitu kesimpulannya. Saya enaknya sendiri. Bikin kapal, kapal mendekati selesai, ini orang kafir rame-rame datang ke kapal Nuh. Mau apa? Buang najis. Sakit perut, berangkat ke kapal Nabi Nuh. Nongkrong, dapat 2-3 tumpuk, pulang. Penuh lantai kapal dengan najis manusia. Inilah perjuangan. Bukan jalan raya lurus bertabur bunga di kanan kirinya. Banyak ondak dan duri, fitnah, caci maki, antipat, segala macam. Nuh. Ada orang tua dasar kafir, kurang ajar, sudah stroke berangkat juga ke kapal Nuh. Mau buang najis, pincang-pincang digotong orang. Selesai buang najis, dia bangun mau pulang, pegangan tiang kapal terpeleset, jatuh di atas tumpukan najis. Terjadi keajaiban, yang stroke-nya sembuh, lumpuhnya hilang,
berangkat digotong-gotong, pulang jalan gagah sekali. Tapi orang kampungnya heran, ente sudah sembuh? Sudah. Berobat di mana? Kok begitu paten? Di kapal Nuh. Masih banyak. Yang berasa perlu obat bawa rantang. Ambil bersih lagi geladak kapal itu. Sudah selesai Nuh? Selesai. Oke, kau orang yang beriman bersamamu, binatang serba sepasang, naik Nabi Nuh, naik orang beriman, naik binatang serba sepasang. Ini cikal bakal penyelamatan manusia, Pak. Naiklah orang beriman, sudah naik semua, Nabi Nuh kontrol. Ini contoh buat kita, kontrol. Sudah naik semua teman-teman, sudah. Pemimpin yang baik bukan cuma terima laporan di belakang meja. Laporan itu yang mana juga bagus. Sama juga kampanye, kampanye yang mana juga merdu. Kalau saya, kalau aja yang dihitung. Pernah ada calon bupati kampanye janji, kalau saya berhasil kita akan banyak bangun jembatan di daerah kita. Orang tanya, Pak, nggak ada sungai di kampung kita, Pak. Dia bilang, sungainya kita bangun sekalian. Udah kadung janji, mana pula orang mau bangun sungai ini. Saudara-saudara, kontrol. Jangan cuma tunggu laporan di belakang meja, semua laporan bagus. Ya, Bu? Bu, Nabi Nuh kontrol. Sudah naik semua. Sudah Nuh. Pulan bin Pulan naik Nuh. Paimin bin Tukijo naik. Kami lihat naik. Ada orang Jawa juga Kiai? Ada. Sudah kontrol. Kanan anak saya ikut nggak naik kapal? Kami tidak lihat itu Nuh. Kanan. Ini potret. Bapaknya aktif ke masjid, ibunya rajin ke majelis taklim, anaknya keleleran kemana-mana. Bukan di sini, di Prancis. Udah di sini insya Allah sama. Nuh karena sayang anak, Nuh karena cinta anak, Nuh karena tanggung jawab anak, cari naik ke atas kapal. Lihat Kanan, anak saya, nggak lihat Nuh. Turun ke ruang bawah, periksa lagi. Mang, ayah Kanan di dia. Jamaah Tasik ini rupanya di dalam. Tuh ayah mang. Ayah kemana ya budak ini? Turun ke bawah, tanya lagi. Ono Kanan to? Ora nano raketo. Rombongan Jawa Tengah. Naik ke atas buritan. Dari buritan kelihatan ternyata Kanan tidak ikut naik kapal, kumpul di darat bersama orang kafir. Ini potret kita sekarang. Kumpul sama orang kafir, hanyut anak-anak kita, ditelan budayanya orang kafir, ditelan tradisinya orang kafir, ditelan pergaulannya orang kafir. Nuh karena sayang anak dari atas manggil. Dalam Quran dijelaskan itu. Karena Nabi Nuh di atas, Kanan di bawah, teriak, ya bunayyar kam ma'ana. Begitu dalam Quran ayatnya. Cuma ini pakai gaya memanggil supaya kelihatan kegambar, kira-kira Nuh manggilnya begitu. Ini namanya gaya dakwah, Pak. Kalau ceritanya datar nggak menarik. Maka Nuh memanggil Kanan, ya bunayyar kam ma'ana. Kata yang dengar, Ini gaya orang manggil, ya bunayyar kam ma'ana. Kanan, kesini nak, naik kapal sama papi. Kata Kanan di bawah itu, nggak mau papi, John di sini saja.
Kata Nuh, jangan nak, Allah sedang murka, akan turun banjir. Kalau datang banjir papi, sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma', saya akan naik ke gunung tinggi yang bisa menyelamatkan saya dari banjir. Kan'an naik ke gunung, gunung dihantam banjir, Kan'an mati. Pokoknya jelas. Bukan kalau mau saya catat besok berangkat, ini gampang kok ini. Mempunyai kitab-kitab yang suci atau dianggap sebagai suci. Semua agama. Orang Nasrani punya kitab Injil. Orang Yahudi punya kitab Taurat. Orang Hindu punya kitab Weda. Orang Buddha punya kitab Tripitaka. Pengikut Konghucu punya kitab Tao Te Ching. Orang Majusi pengikut Zoroaster punya kitab Zen Avesta. Orang kebatinan punya kitab Serat Centani, Hidayat Jati atau Darmo Gandul. Kita umat Islam oleh Allah diberikan Al-Quran yang kita yakini sebagai kitab suci. Kunon apa kunaon itu? Kenapa sih kita yakin Quran itu kitab suci? Pertama, ajarannya sesuai dengan fitrah manusia. Suatu kitab dinamakan suci kalau konsep ajarannya sesuai dengan fitrah. Contoh, ini laki-laki ini seneng nggak sama perempuan? Normal. Kalau nggak seneng saya ragu-ragu itu. Perempuan seneng nggak sama laki-laki? Ini fitrah. Laki-laki suka perempuan, perempuan suka laki-laki. Quran memahami itu. Hai laki-laki, kau senang dengan perempuan. Hai perempuan, kau suka dengan laki-laki. Oke, lewat sini, lewat pintu yang disebut nikah. Kalau kitab suci melarang nikah, itu bertentangan dengan fitrah manusia. Maka dalam Quran, mulai dari umat sampai ulama dan segala profesi dianjurkan nikah. Kalau kiai tidak boleh nikah, saya pilih mengundurkan diri, Pak. Itu bertentangan dengan fitrah. Lagian mubazir dikasih perabotan nggak dipakai. Fitrah. Contoh lagi, manusia perlu makan. Kalau ada kitab suci menyuruh puasa terus dari pagi sampai sore sampai malam sampai pagi lagi, eta teh kitab gelo. Quran sesuai dengan fitrah. Puasa mulai dari imsak sampai datang waktu maghrib. Puasa ngebleng dari pagi sampai sore sampai malam merusak kesehatan. Malam berpuasa boleh bergaul dengan istri. Kenapa? Fitrah. Kalau siang tidak boleh, malam tidak boleh, sebulan penuh panas kepala. Rontok rambut. Hadirin yang saya hormati, itu yang pertama. Yang kedua, kita yakini Quran sebagai kitab suci
karena isinya tidak saling bertentangan, konsekuen, konsisten. Kalau ada satu kitab, di satu ayat mengajarkan Tuhan Esa, di lain ayat mengajarkan 3, liar eta mah. Bagaimana kitab suci isinya paradoks? Bagaimana kitab suci isinya saling bertentangan? Di ayat manapun sekali Quran berkata Allah itu Esa, selamanya Esa. Isinya tidak saling bertentangan. Lalu yang ketiga, kita yakini Quran kitab suci karena dia bersih dari intervensi manusiawi. Sejak turunnya Al-Quran menantang, jikalau kamu ragu terhadap Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, kamu anggap itu cuma bikinan Muhammad. Kalau Muhammad bisa, kamu tentu bisa. Baik, bikin satu surah semacam Al-Quran. 14 abad yang lalu tantangan ini turun dan sampai malam ini belum terjawabkan. Pak, barangkali tidak ada yang mau coba. Banyak. Antara lain Musailamah Al-Kazzab. Dia mencoba membuat menandingi Al-Quran. Dia buat satu surah namanya surah Al-Fil. Bunyinya begini, bikinan Musailamah. Al-Fil, wa mal-fil, wa ma adraka mal-fil, lahu khurtumun tawil, wa lahu zail. Sudah berbentuk syair. Isinya apa? Al-Fil, gajah. Wa mal-fil, apakah gajah itu? Wa ma adraka mal-fil, tahukah kamu apa itu gajah? Lahu khurtumun tawil, dia punya belalai panjang. Walahu zail, dan dia punya ekor. Enggak usah turun ayat begituan, orang tahu. Kalau redaksi mendekati, maka isi jauh panggang dari api. Kitab suci bersih dari campur tangan manusiawi. Maka Al-Quran, ke bahasa apapun dia diterjemahkan, naskah aslinya tetap ikut. Dia boleh diterjemahkan ke bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Padang, bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Belanda, naskah aslinya tetap ada. Kenapa? Bahasa ke bahasa perbedaannya sering frontal. Kalau dari gelas menjadi gelas, eta mah caket. Dari lem menjadi lampu, itu masih serumpun. Tapi cokot Sunda dengan cokot Jawa, itu jauh bedanya. Atos Sunda dengan atos Jawa, itu jauh. Ulama Sunda sama ulama Jawa nggak pernah akur kalimat atos ini. Inilah kebenaran janji Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang turunkan Al-Quran, kami yang akan menjaganya. Ribuan orang hafal Al-Quran. Lalu apa pesan-pesan misi utama Al-Quran? Pertama, menegakkan tauhid. Ini yang lebih dahulu. Membentuk kualitas sumber daya manusia dengan menanamkan nilai-nilai keimanan, membebaskan dari ketergantungan kepada benda. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Hai manusia, Tuhanmu yang perlu kau sembah hanyalah Tuhan yang telah menciptakan kamu. Jangan menyembah Tuhan yang tidak pernah menciptakan kamu. Mengapa kau menyembah harta padahal dirimu lebih berharga dari harta? Kenapa kau menyembah pangkat dan jabatan padahal dirimu lebih berharga dari pangkat dan jabatan? Diajak rasio berpikir, Tuhanmu yang perlu kau sembah hanyalah Tuhan yang menciptakan kamu. Dan Tuhan yang menciptakan kamu itu Tuhan yang lam yalid walam yulad, yang laisa kamislihi syai'un, dan itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo orang teh, ayeuna teh boleh pakai teh.
Ayeuna teh kita teh kalau kepada syirik jali, syirik yang terang-terangan, insya Allah tidak. Nyata-nyata menyembah berhala, tidak. Nyata-nyata menyembah pohon, tidak. Nyata-nyata berkeyakinan Tuhan lebih dari satu, tidak. Tapi kita sering terjebak pada syirik kecil, syirik khafi, syirik yang tersamar. Saya sejak pakai cincin ini, jangankan anak gadis, nenek-nenek ngelihat saya cincin. Jangankan anak gadis, nenek-nenek lihat saya lemes cincin. Ini saya sejak ada perkutut di rumah ini dagang lancar perkutut. Ini Ramadan, bulan penempaan nilai-nilai keimanan. Misi utama Quran menegakkan tauhid, memerangi kemusyrikan, membebaskan manusia dari ketergantungan kepada benda. Dari situ kualitas sumber daya manusia dimulai. Saya sering mengungkapkan selama ini sistem pendidikan kita cuma mengisi otak, bukan membentuk watak. Otak diisi segala macam ilmu, tapi hati kosong, agama rapuh, akhirnya moral rendah. Muncul manusia-manusia yang pintar, cuma sayang tidak benar. Indonesia kita bangkrut, Indonesia kita terpuruk, Indonesia kita sakit sekarang ini, kan ulahnya orang-orang yang pintar tapi tidak benar. Saya bicara kayak begini, ini bukan pidato politik, ini nurani politik naon kadut. Ini nurani, ini tanggung jawab sebagai anak bangsa. Ibu bapak, saudara-saudara hadirin yang saya hormati, Rasul kalau masuk sepertiga yang akhir, sing-singkan lengan baju, hamparkan sajadah, lebih banyak di masjid daripada di rumah. Itu Rasul. Maka sepertiga yang akhir masjid makin ramai. Lihat Masjidil Haram. Lain dengan kita. Sepertiga yang akhir masjid mulai mengalami kemajuan. Safnya makin maju. Pasar ramai, terminal beludak. Padahal sepertiga yang akhir itu puncak. Padahal di situ nilai tambah. Dan anggap ini Ramadan terakhir yang diberikan Allah kepada kita. Kenapa? Memang tidak ada jaminan tahun depan ketemu Ramadan lagi. Ini Ramadan terakhir yang diberikan Allah kepada kita. Tidak ada jaminan tahun depan Ramadan akan ketemu lagi. Tidak ada jaminan. Manfaatkan peluang ini untuk melakukan pemutihan. Semua kita melakukan introspeksi. Tidak tahu kita Ramadan tahun depan nanti masih ketemu apa tidak. Sebagaimana kita tidak tahu kita masih hidup atau tidak. Hadirin yang saya hormati, misi kedua Al-Quran, persaudaraan, kebersamaan atas dasar keadilan dan kebenaran. Manusia bersuku-suku, ya. Manusia berbangsa-bangsa, memang itu diakui oleh Al-Quran. Inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Kami ciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan. Kami jadikan kamu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Apa tujuannya? Agar kamu saling mengenal satu dengan yang lain. Persaudaraan, kebersamaan atas dasar keadilan dan kebenaran. Yang terlepas dari ras. Dari manapun orang datang, apapun warna kulitnya, dari suku apapun ia dilahirkan, kalau akidahnya sama, itu kan saudara kita.
Seperti di masjid, kita tidak peduli dari mana kita datang. Yang datang dari kidul, madhab ngulon mang. Yang datang dari sebelah lor, madhab ngulon mang. Yang datang dari sebelah wetan, madhab kulon mang. Yang datang dari kulon, madhab ngulon. Bukan soal dari mana kau datang, tapi satu arah menghadapmu. Kau mau Betawi, mau Sunda, mau Jawa, mau Padang, mau Aceh, mau Batak, mau Ambon, kita satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Marilah kita jadi lem perekat buat lingkungan kita di saat keutuhan kita sebagai bangsa sedang dalam ujian berat. Semangat kebersamaan atas dasar keadilan. Tidak ada mayoritas menekan minoritas. Umat Islam itu kalau besar, dia mampu melindungi yang kecil. Kalau kecil, dia bisa menjaga diri. Tiap solat Jumat khatib berpesan pada akhir khutbah kedua, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Allah memerintahkan kamu menegakkan keadilan dengan argumen, bukan dengan sentimen. Mengajak, bukan mengejek. Merangkul, tidak untuk tujuan memukul. Kalau sebagai bangsa kita utuh, kompak dan bersatu, saya yakin kita akan bisa mengatasi kesulitan-kesulitan sekarang ini. Kan kita prihatin kadang-kadang tawuran antar desa, antar RT, antar RW, antar kecamatan, sampai antar elit di atas. Makanya saya ulang lagi pesan ini. Kalau elit di atas tawuran, jadilah penonton yang baik. Saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai, kita prihatin, kita seakan tercabut dari akar budaya kita sebagai bangsa. Kenapa kita yang berfalsafahkan Pancasila, kenapa kita yang berketuhanan yang Maha Esa tiba-tiba jadi beringas dan brutal? Ada maling ayam ketangkap, disiram bensin, dibakar hidup-hidup. Kok kita bisa begitu? Street justice, pengadilan jalanan mulai tegak. Iyalah kita tidak puas dengan kerja aparat kita, tapi jangan main hakim sendiri. Ini negara, bukan hutan. Jangan mencegah kemunkaran dengan menegakkan kemunkaran baru. Oleh hal-hal yang sepele yang mestinya kita bisa mencari jalan keluar dengan baik. Ayo luruskan saf, rapatkan barisan, satukan langkah, tautkan hati. Kita satu umat yang satu, diikat oleh Al-Quran. Hanya dengan kebersamaan kita akan mampu menata hari esok yang lebih baik atas dasar keadilan dan kebenaran. Dulu Muhammad Toha teriak takbir ngadepi Belanda. Bung Tomo teriak takbir ngadepi Belanda. Ayeuna takbir ngadepi batur sadulur salembur. Nanaunan. Bung Tomo teriak takbir, Muhammad Toha teriak takbir. Yang dihadapi jelas penjajah Belanda. Kita ngadepi saudara sendiri, Allahu Akbar. Yang sana teriak Allahu Akbar. Setan tepuk tangan di tengah. Yuk kita rukun yuk. Kita kompak yuk. Kita bersatu yuk. Kita pulang yuk. Ini misi kedua. Misi yang ketiga, Al-Quran membebaskan manusia dari gaya hidup sekuler. Quran mengingatkan, awas bung, ada hidup sesudah mati, ada akhirat sesudah dunia. Lebih untung orang yang percaya akhirat daripada yang tidak. Paling tidak hidupnya normatif. Contoh, saudara yakin akhirat ada, lalu saudara hidup baik-baik, menjauhi yang munkar, meninggalkan yang haram, saudara sujud, puasa, jihad, lalu saudara mati. Setelah mati ternyata akhirat tidak ada ruginya.
paling kurang kita sudah dicatat sebagai orang baik. Sebaliknya, saudara tidak percaya sama akhirat, lalu hidup seenaknya, judi, mabuk, zina, nipu orang, korupsi, tenggelam dalam kemunkaran, lalu mati. Setelah mati ternyata akhirat ada. Kemana anjen? Lebih untung orang yang percaya akhirat ketimbang yang tidak. Hidupnya ada rem. Iya Pak, saya kepengen banyak uang, tapi kalau main judi nanti di akhirat bagaimana? Iya, saya kepengen jadi orang kaya, tapi kalau korupsi, nipu orang, buka peternakan tuyul, nanti di akhirat bagaimana? Gaya hidup yang berkeseimbangan. Ada hidup sesudah mati dan ada akhirat sesudah dunia. Yang keempat, Quran membebaskan manusia dari belenggu kebodohan. Quran ayat yang pertama turun sudah berkata, Iqra, baca, kamu jangan jadi bodoh. Kebodohan menimbulkan kemiskinan, kemiskinan mendekatkan kepada kekufuran. Yang kelima, ini kado buat ibu-ibu, Quran mengangkat harkat, derajat dan martabat kaum wanita. Sebelum Quran turun, sebelum Islam datang, nasib wanita sangat menyedihkan. Dilahirkan hanya untuk melahirkan. Kalaupun berperan, peranannya tidak lebih segitiga. Dapur, sumur, kasur. Kasur, sumur, dapur. Dapur, sumur, kasur. Wanita dilecehkan, sekadar alat pemuas nafsu. Datang Islam, Rasul terenyuh, An-nisa imadul bilad. Wanita adalah tiangnya negara. Jikalau baik wanita, baik negara. Jikalau rusak wanita, hancur negara. Karena wanita, negara jaya. Betul? Karena wanita, negara hancur. Betul? Maka wanita adalah bidadari yang kadang-kadang setan. Kadang-kadang. Karena yang hadir di sini bidadari semua. Ibu bapak, saudara-saudara hadirin yang saya hormati. Lalu bagaimana sikap kita terhadap Al-Quran? Quran sendiri menjelaskan, "Tsumma awrasnal kitaba allazina istafaina min ibadina." Kemudian kami wariskan kitab Al-Quran yang kami pilih buat hamba-hamba kami yang terpilih. Luar biasa. Umatnya umat pilihan, Rasulnya Rasul pilihan, kitabnya pun kitab pilihan. Kami wariskan Al-Quran kepada hamba-hamba kami yang kami pilih. Bagaimana sikap mereka setelah menerima Al-Quran? Terbagi tiga. Pertama, faminhum zalimun linafsihi. Di antara mereka ada yang setelah menerima Al-Quran lalu zalim kepada dirinya sendiri. Diterimanya Al-Quran dengan lidahnya, tapi ditolak dengan perbuatannya. Mulutnya menjunjung Al-Quran, perbuatannya menginjak Al-Quran. Quran bilang ke barat, dia pergi ke timur. Quran bilang ke selatan, dia berangkat ke utara. Quran bilang haram, dia terjang. Quran bilang halal, dia tidak mau. Orang seperti itu tidak zalim kepada Allah, tapi zalim kepada dirinya sendiri. Mudah-mudahan kita yang termasuk golongan ini. Amin. Yang kedua, wa minhum muqtasid. Di antara mereka ada yang menerima Quran 50-50. Separuh-separuh. Yang enak dilaksanakan, yang berat ditinggal. Padahal pada sisi lain Quran mengajarkan masuklah ke dalam Islam secara total. Kafah, jangan separuh-separuh. Ini watak munafik. Kalau dilihat Islam menguntungkan, rame-rame teriak Islam. Ketika diminta berjihad, diminta berkorban, diminta zakat, rame-rame mengundurkan diri. Saya bangkrut Pak, saya miskin Pak, saya pailit Pak. Mental itu dalam awal-awal Baqarah dijelaskan. Kullama adha'a lahum masyaw fi wa idza adlama 'alaihim qamu. Kalau terang mereka berangkat, kalau gelap
tetap mereka mandek. Itu ciri orang munafik beragama. Kalau Islam menguntungkan, rame-rame teriak Islam. Ketika diminta berjihad, berkorban, berjuang, rame-rame mengundurkan diri. Muqtasid. Golongan yang ketiga, ini yang ideal. Wa minhum sabiqum bil khairati biiznillah. Di antara mereka ada yang setelah menerima Al-Quran lalu berlomba-lomba mengamalkannya, berlomba-lomba melaksanakannya. Jangan sampai yang baca Quran dengan suara merdu dapat piala, yang mengamalkan Quran dengan konsekuen dapat penjara. Itu ironi, itu menyedihkan, itu memilukan, dan itu memalukan. Pilihan terserah kita. Satu hadis Rasulullah mengajarkan begini: man ja'alal Qur'ana amamahu qadahu ilal jannah, wa man ja'alal Qur'ana khalfahu saqahu ilan nar. Siapa yang meletakkan Quran di depannya, dijadikannya Quran sebagai imam, Quran akan membimbing dia ke surga, surga dunia, lebih-lebih surga akhirat. Sebaliknya, siapa yang meletakkan Quran di belakang, dibelakanginya ajaran Quran, Quran akan mendorong dia ke neraka, neraka dunia, lebih-lebih neraka akhirat. Quran imam apa makmum? Kita makmum apa imam? Makmum ikut imam apa imam ikut makmum? Makmum ikut imam. Jikalau Quran adalah imam, jikalau kita adalah makmum. Ke barat kata Quran, ke barat kita berangkat. Ke timur kata Quran, ke timur kita menuju. Halal kata Quran, itu yang kita ambil. Mari kita jadikan Ramadan sebagai bulan di mana sedikit demi sedikit kita berupaya kembali menjadi generasi yang Qurani. Rasulullah pernah ditanya, kalau Tuhan wafat ya Rasul, kemana kami minta nasihat? Aku tinggalkan kamu dua nasihat. Satu yang diam saja, satu yang bisa bicara. Yang bisa bicara apa ya Rasul? Al-Quran. Minta nasihat Quran. Yang diam saja apa ya Rasul? Maut. Dalam hidup ada dua nasihat. Nasihat yang bisa bicara, Al-Quran. Nasihat yang diam saja, maut. Mau dagang, minta nasihat Quran. Mau bertetangga, minta nasihat Quran. Itu nasihat. Nasihat yang kedua, diam saja, tahu-tahu datang maut. Makanya anggap ini Ramadan terakhir yang diberikan Allah kepada kita, karena tahun depan tidak ada jaminan kita bertemu Ramadan. Manfaatkan 10 yang akhir untuk meningkatkan nilai ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa seorang pengikut menyesuaikan tingkah laku, gaya hidup dengan orang yang diikutinya. Jangankan di dunia ini, di akhirat nanti identitas ini akan dimintakan pertanggungjawaban jawab dan akan ditanyakan kepada kita. Sekurang-kurangnya menjadi pengikut rombongan orang besar merupakan suatu nikmat. Paling tidak kita bisa numpang mujur. Kalau saya berangkat ke Bali ikut rombongan Pak Menteri misalnya, saya bisa bebas timbangan, tas saya tidak usah diperiksa-periksa barangkali. Kenapa? Ini rombongannya Pak Menteri, numpang mujur. Itu sekurang-kurangnya. Tetapi tentu untuk menjadi anggota rombongan Pak Menteri ini kan harus ada tanda, ciri-ciri atau yang disebut identitas. Kalau kita mengaku dan memproklamirkan diri sebagai umat Nabi Muhammad, sebagai pengikut beliau, apa sih identitasnya, ciri-cirinya? Inilah yang akan kita bicarakan pada kesempatan ini, bersumber dari surah Al-Fatah ayat 29. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan Muhammadur Rasulullah, bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, pesuruh Allah,
walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersamanya, orang yang mengikuti ajarannya, para sahabatnya, kita ini para pengikutnya, mempunyai ciri atau identitas. Dalam ayat ini ada 5 ciri yang dijelaskan. Pertama, asyidda'u 'alal kuffar. Pengikut Nabi Muhammad bersikap tegas kepada orang-orang kafir. Apa artinya tegas di sini? Saudara-saudara, tegas di sini artinya bukan main marah-marahan, tidak ngajak berkelahi, bukan juga menantang perang. Tegas di sini artinya mempunyai prinsip, mempunyai garis yang nyata di dalam keyakinan beragama. Garisnya apa? Tidak lain, lakum dinukum waliyadin. Bagi Tuhan agama Tuhan, bagi kami agama kami. Silahkan Tuhan melaksanakan agama Tuhan, kami akan melaksanakan agama kami. Kami menghormati Tuhan, Tuhan pun menghormati kami. Tetapi soal agama tidak usah dicampur adukkan. Identitas semacam ini perlu kita tegakkan kembali. Sebab apa? Sebab di zaman sekarang orang mulai mengaburkan nilai-nilai kebenaran dari agama, yang pada akhirnya menanamkan sikap ngambang terhadap agama. Misalnya kita ini dibuai dengan kalimat yang kelihatannya bagus tapi sebenarnya mengandung racun. Kata orang, jangan fanatik, semua agama kan bagus, semua agama benar, semua agama thayyib. Terus terang saja, saya bukan tidak setuju dengan kalimat itu. Saya beranggapan kalimat itu belum sempurna. Semua agama benar, jangan titik di situ, itu baru sekedar koma. Semua agama benar, koma, bagi penganutnya masing-masing, titik. Semua agama baik, koma, bagi penganutnya masing-masing, titik. Bagi kita yang muslim, yang benar Islam. Dan seorang muslim yang berani membenarkan semua agama, seorang muslim yang berani berkata semua agama benar, sekurang-kurangnya munafik kalau tidak menjadi murtad. Wah Pak, itu namanya fanatik dong. Betul. Yang tidak boleh kan fanatik kepada suku, yang tidak boleh kan fanatik kepada guru, tapi fanatik kepada agama dalam arti berpegang teguh kepada agama merupakan bagian daripada kehidupan beragama. Hanyalah kalau umat Islam ini fanatik dengan agamanya, dia akan konsekuen, baik melaksanakan, mengamalkan maupun mengembangkan agamanya. Saya cinta kepada suku saya, tapi tidak lalu fanatik. Cinta suku boleh, fanatik kepada suku salah. Cinta kepada guru bagus, fanatik kepada guru jelek. Cinta kepada agama bagus, fanatik kepada agama wajib. Hanya dengan fanatik kepada agama orang konsekuen. Yang jelek itu kan kalau sudah fanatisme kesukuan. Contoh, misalnya mentang-mentang orang Sunda, lalu ngomong saya ogah dengerin ceramah. Kenapa? Ustaznya bukan orang Sunda sih. Ini nggak bener, emangnya Nabi Muhammad kelahiran Ciamis? Kan tidak. Toleransi ada tempatnya, tetapi tidak menyangkut masalah-masalah ritual, tidak menyangkut masalah-masalah ibadah. Soal bikin jalan umum, mari bersama saudara-saudara kita yang lain agama membangun puskesmas, mari bersama-sama menjaga keamanan, mari sama-sama. Tapi kalau sudah menyangkut masalah ibadah, kembali kita kepada prinsip lakum dinukum waliyadin. Bagi Tuhan silahkan melaksanakan agama Tuhan, kami pun akan melaksanakan agama kami. Silahkan menyebarkan agama, tetapi jangan kepada orang yang sudah beragama. Ini batas toleransi.
Jangan menyebarkan agama kepada orang yang sudah beragama. Maka dalam sejarah sudah dibuktikan, alhamdulillah, kalau kita mau objektif menilai sejarah, ketoleransian umat Islam itu sudah dibuktikan oleh fakta sejarah. Tetapi tanpa harus mengorbankan nilai-nilai akidah, keyakinan-keyakinan yang harus kita jaga dan kita pertahankan. Taruhlah kita sekarang masih disanggup berkata dan berpendirian semacam itu. Anak kita, keturunan kita, generasi yang akan datang, jikalau ditanamkan rasa ngambang terhadap agama, lambat laun akan makin tipis nilai-nilai religius itu melekat di dalam jiwanya. Dan akibatnya akan rawan kemajuan macam apapun, modernisasi macam apapun, kalau sudah terlepas dari kaitan kehidupan beragama, tidak akan banyak menolong untuk mensejahterakan umat manusia. Asyidda'u 'alal kuffar, bersikap tegas kepada orang-orang kafir. Ini sikap yang pertama, identitas yang pertama. Yang kedua, ruhama'u bainahum, kasih sayang kepada sesama mereka. Kalau kepada orang kafir tegasnya bukan main, tapi kembali ke dalam, kembali kepada sesama muslim, kasih sayang setengah mati. Saling asah, saling asih, saling asuh, saling mengalah buat kepentingan yang lain. Ini sudah dicontohkan dalam sejarah ketika Rasulullah dan para sahabat hijrah ke Madinah. Orang Madinah yang menyambut kedatangan orang Makkah itu kan disebut Ansor. Betul apa betul? Lah orang Makkah ini yang hijrah ke Madinah disebut kaum Muhajirin. Apa orang Madinah menyambut kedatangan orang Makkah itu mentang-mentang orang asli Madinah lalu tolak pinggang? Kamu kemari pendatang ya, awas jangan bertingkah. Tidak. Masing-masing malah mencari saudara. Karena apa? Persaudaraan dalam Islam diikat dengan akidah. Artinya ini dari manapun orang datang, apapun warna kulitnya, bahasa apapun yang dia pakai, jikalau akidahnya sama, dia saudara kita. Hadirin, terus terang saja ya, banyak orang-orang yang tidak senang kalau melihat umat Islam sampai bersatu. Maka segala macam cara mereka lakukan agar kita jangan bersatu. Terang-terangan menghantam Islam, tidak mungkin orang berani. Kenapa? Saya pikir sebodoh-bodohnya umat Islam, dia masih fanatik sama agamanya. Dia masih sanggup bilang, "Mas, gue emang gak sembayang, tapi agama gue lu hina, gue bacok lu." Itu kan positif, fanatisme agama namanya. Maka orang menghantam Islam itu lalu nggak berani terang-terangan. Caranya belajar dari Van der Plas, belajar dari Snokor-Gronya. Mau menghantam Islam, masuk ke tengah-tengah umat Islam. Pakai peci, kalau perlu pakai sorban, pakai sorban. Nggak bisa assalamualaikum latihan, assalamualaikum, hantam Islam dari dalam. Caranya, kalau perlu dibuatkan merek-merek Islam, yang mereknya Islam tapi tujuannya bikin kacau dalam Islam. Muncullah yang namanya Islam ingkar sunnah, muncul yang namanya Islam sejati, Islam, mereknya Islam, tujuannya bikin kacau dalam Islam. Kalau dia sudah mengkafirkan orang lain yang tidak sepaham dengan dia, tidak mau bermakmum kepada orang yang sepaham dengan dia. Kalau cara ini tidak kena, mereka putar lagu lama. Apa lagu lama itu? Lagu khilafiyah. Lagu lama itu supaya kita sengketa sesama kita, mempersoalkan hal-hal kecil, waktu terbuang, energi habis untuk mempermasalahkan hal yang tak pernah kunjung selesai. Sering kejadian toh di kampung-kampung, yang satu pakai usolli, yang satu tidak, lalu pisah RT. Yang satu azan sekali Jumatan, yang satu 2 kali, lalu bangun masjid lagi. Yang satu kunut, yang satu tidak, asah golok. Persoalan yang semacam ini sampai kiamat tidak akan kunjung selesai.
Oleh karena itu potensi yang besar ini tidak tersalurkan dengan wajar karena kita centang perenang di dalam, tidak pandai menjaga kesatuan dan persatuan sebagai modal dasar untuk berbuat yang lebih baik. Adalah lebih baik kita ini mencari titik-titik persamaan dan bukan memperbesar pola perbedaan. Ruhama'u bainahum, kasih sayang sesama mereka. Imam Ghazali memberikan contoh kun kal yadain wala takun kal uzunain. Hai umat Islam, hiduplah kamu seperti dua tangan, saling asah, saling asih, saling asuh, saling mengalah buat kepentingan yang lain. Coba lihat dua tangan kita, rukunnya bukan main. Kalau tangan kanan maju ke depan, kata yang kiri, oke, saya mengalah, dia mundur ke belakang. Kiri di depan kata kanan, sekarang giliran saya ngalah, dia mundur ke belakang. Akhirnya kita jalan lenggang. Enak nggak dilihat orang? Coba kalau nggak ada yang mau ngalah, tangan kanan ke depan, kata yang kiri, gue juga bisa, dia ke depan lagi. Depan kayak robot kita jalan. Lalu mekanisme kerjanya, tangan kanan kerjanya bagus-bagus toh. Salaman tangan kanan, tanda tangan kanan, hitung duit tangan kanan, ambil kue tangan kanan. Kiri nggak pernah protes, tahu posisi. Memang tugas saya bidang pembersihan, ya pembersihan saja dilakoni. Artinya apa ini? Yang satu dengan yang lain saling memperkuat walaupun komposisinya berbeda. Dicontohkan dalam perjalanan kehidupan sahabat Nabi. Sahabat Nabi yang paling terkenal itu 4 orang. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. 4 sahabat ini kalau kita lihat komposisinya, keahliannya lain-lain. Coba, ada Sayyidina Abu Bakar, ini sahabat merangkap mertua. Kalau bahasa sekarang, Abu Bakar ini disebut kiai diplomat. Kiai karena beliau orang alim, diplomat karena pandai bersiasat, ahli politik. Kemampuan berpolitiknya digunakan buat kepentingan agama. Sebab siapapun yang berpolitik untuk kepentingan agama, tentu kita doakan. Tetapi siapapun yang jual agama untuk kepentingan politik, kita juga berdoa. Cuma tentu doanya lain dengan yang berpolitik buat agama tadi. Saudara hadirin yang saya hormati, ada Umar bin Khattab. Ini kalau bahasa sekarang disebut imam jenderal ini. Imam tapi jenderal, jenderal tapi imam. Kenapa imam? Karena dia mampu memimpin jamaah di masjid. Kenapa jenderal? Karena dia sanggup memimpin tentara di medan perang. Kegagahannya, keberaniannya, keperkasaannya digunakan membantu perjuangan Rasul. Ada Utsman bin Affan, santri ekonom. Kenapa santri? Karena dia orang kaya. Kenapa ekonom? Karena dia pengusaha bergerak di bidang bisnis. Keuntungan usahanya untuk membantu perjuangan Rasul. Ada Ali bin Abi Thalib, tokoh muda tapi intelek. Masih muda tapi rela mengorbankan nyawa demi keselamatan Rasul di malam hijrahnya. Alangkah nikmatnya umat Islam ini kalau punya kiai diplomat, imam jenderal, santri ekonom, pemuda intelek yang masing-masing bekerja sama menunjang untuk kepentingan agama. Ruhama'u bainahum, kasih sayang di antara sesama mereka. Mobil, kenal mobil nggak? Ya. Mobil itu baru bisa jalan dengan baik kalau seluruh onderdilnya kompak. Kalau yang satu sudah merasa dirinya lebih penting dari yang lain, alamat mobil udah deket mogok. Misalnya yang jadi bensin nyombong, kalau nggak lantaran saya nggak bakalan jalan nih mobil. Bannya denger, sombong. Kata ban, sombong kamu bensin. Apa kamu kira kamu saja yang penting? Saya tersinggung, kata ban, lalu kempes. Kira-kira kalau ban kempes jalan nggak mobil? Begitulah umat ini. Kayak satu bangunan, ada yang jadi jendela, pintu, tiang, genteng dan sebagainya. Tetapi satu sama lain hendaknya saling memperkuat.
Kalau tidak, kita ini pernah diramalkan oleh Nabi, yushiku an tada'a alaikumul umam kama tada'al akalatu ala qas'atiha. Satu saat akan datang di tengah-tengah kamu di mana keadaanmu waktu itu seperti makanan di meja makan. Coba bayangkan, menurut Rasul satu saat kondisi umat Islam akan seperti makanan di atas meja. Yang barat mau makan, yang timur mau santap, yang selatan mau ganyang, yang utara mau injak-injak. Satu saat kondisi umat Islam akan seperti itu. Heran sahabat, ya Rasulullah, kok kita bisa dikepung begitu rupa? Iya. Apa pada waktu itu jumlah kami sedikit ya Rasulullah? Tidak, kata Rasul. Bal antum yauma idzin katsir. Jumlahmu pada waktu itu banyak, besar, kamu mayoritas. Cuma sayang, kata Nabi, walakinnakum ghusaa'un ka ghusaa'is sail. Tetapi keadaanmu waktu itu seperti busa di lautan. Banyak tapi centang perenang. Banyak tapi tidak punya daya dan kekuatan. Dipermainkan gelombang lautan, dihempaskan ke tepian pantai tanpa punya makna dan arti. Mayoritas tapi nasibnya ironi. Lantaran apa ini? Kita tidak pandai menjaga kesatuan dan persatuan. Prinsip ruhama'u bainahum, kasih sayang di antara sesama mereka, belum bisa kita wujudkan. Oleh karena itu, hadirin yang saya hormati, identitas yang kedua ini mari kita tegakkan, menggalang kesatuan dan persatuan untuk kejayaan agama yang kita cintai. Soal posisi silahkan berbeda, soal profesi silahkan berbeda, tetapi hendaknya perbedaan ini tidak menyebabkan persimpangan tujuan. Satu sama lain saling memperkuat. Identitas yang kedua, bahwa kita sudah diikat dengan akidah, tidak oleh ras, warna kulit, suku, bahasa, oleh akidah. Satu kali orang sudah syahadat, dia adalah saudara kita. Sudah lewat masanya di mana kita umat Islam ini dikotak-kotakan, dan sudah datang waktunya di mana kita bersatu, saling menunjang, saling membantu, sehingga dengan demikian terwujudlah satu masyarakat yang diikat dengan nilai-nilai akidah. Ini yang kedua, kasih sayang kepada sesama muslim. Satu badan itu kalau yang satu sakit, yang lain kan akan ikut merasa sakit. Saudara jalan tengah malam, ibu jari tersandung batu, beletak. Begitu ibu jari tersandung batu, kontan, darah keluar, mulut bilang aduh, kepala ikut pusing, nggak pakai diundang. Solidaritas sosial yang terjadi secara reflektif. Tidak ada ibu jari tersandung mulutnya malah ngomel, rasain lo. Masa nyumpain badan sendiri, kan tidak mungkin. Tapi ini yang terjadi, kita lihat. Akibat apa? Tidak terwujudnya solidaritas sosial yang bersifat refleksif tadi. Nah, inilah saudara-saudara identitas yang kedua. Yang ketiga sekarang, pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu cirinya yang ketiga, tarahum rukka'an sujjada. Engkau lihat mereka ruku dan sujud, mendirikan sholat. Ini identitas, ciri. Di akhirat nanti akan diperiksa dengan seadil-adilnya. Siapa? Saya, Pak. Saya siapa? Pengikut Nabi Muhammad. Betul? Betul. Baik. Pengikut Nabi Muhammad itu tandanya ruka'an sujada, ruku dan sujud. Sampean ngaku umat Nabi Muhammad, sujud, pernah sembahyang? Sembahyang juga, Pak.
Berapa kali? Nggak banyak-banyak Pak, setahun 2 kali. Kapan itu? Idul Fitri sama Idul Adha. Kata petugas, syarat kurang, minggir. Sebab sering dikatakan sholat itu kan ada yang harian, ada yang mingguan, ada yang tahunan. Ada yang sholatnya harian. Yang harian ini juga 2 macam. Ada yang belang-belang, ada yang mulus. Kalau yang belang-belang itu kalau zuhur sholat, asar out. Asar kepegang, maghribnya melayang. Maghrib ketangkep, isaknya terbang. Itu lumayan ketimbang yang seminggu sekali cuma Jumat saja. Yang Jumat pun agak lumayan lah daripada yang setahun 2 kali cuma Idul Fitri dan Idul Adha. Tetapi bagaimanapun juga sholat ini memang merupakan keperluan dalam kehidupan kita. Ciri identitas yang memperkaya kepribadian. Pengikut Nabi orangnya ruku dan sujud. Sehingga di zaman sahabat tadi kondisi mereka digambarkan kalau siang seperti kuda perang, tetapi kalau malam seperti pendeta. Maksudnya apa? Di medan perang mereka gagah, tapi kalau sudah ruku dan sujud bukan main khusyuknya. Ruku dan sujud. Dengan kata lain, ciri pengikut Nabi Muhammad orangnya mendirikan sholat. Nah, masalahnya sekarang apa perlunya sholat dalam kehidupan kita? Yang jelas dia untuk menggembirakan Allah kok. Se-ASEAN orang tidak ada yang sholat, Allah tidak akan berhenti jadi Tuhan. Manfaatnya akan kembali kepada kehidupan. Nah, apa perlunya sholat dalam kehidupan kita? Ada beberapa hal yang bisa kita angkat ke permukaan tentang perlunya sholat ini. Jadi sholat itu perlunya kita. Sehingga suatu saat nanti kita tidak lagi berkata saya wajib sholat, tapi kita akan berkata saya perlu sholat. Apa perlunya sholat dalam kehidupan kita? Pertama, sholat itu membuat orang rendah hati, tidak melonjak menjadi angkuh dan sombong. Yang kedua, sholat itu membuat orang tahu diri. Yang ketiga, sholat itu mendatangkan ketenangan jiwa dan ketentraman batin lantaran orang punya sandaran vertikal kepada Allah. Sehingga agama menekankan benar ini bukan cuma untuk kita tapi juga anak kita, keturunan kita. Sehingga Nabi mengajarkan ajari didik anak-anakmu sholat pada umur 7 tahun. Kalau umur 10 tahun mereka sudah berani meninggalkan sholat, pukul. Bukan dengan tujuan menyakiti, tapi mendidik anak supaya disiplin dengan sholatnya. Kayaknya kita yang hidup di zaman serba modern ini, soal anak mau sholat atau tidak, kayaknya orang tua itu, kalau istilah anak sekarang, cuek-cuek aja. Jarang yang mengadakan inspeksi, pengecekan anaknya sudah sholat apa belum. Lalu sholatnya disiplin apa tidak. Jarang yang memberikan sugesti dan rangsangan supaya anaknya mendirikan sholat. Saya jarang mendengar orang tua muslim yang berkata, nak, kalau kau hafal Fatihah dengan artinya bapak beliin sepatu baru. Nak, kalau kau hafal juz amma, bapak beliin sepeda. Sugesti untuk hal-hal yang bersifat agama sangat langka. Tapi kalau sudah hal-hal yang bersifat umum, wah, nah, kalau kamu lulus nanti SD ya, kita piknik ke Tangkuban Perahu, lulus SMP tur ke Bali, lulus SMA piknik ke Singapura. Rangsangan dan dorongan, baguslah itu. Tetapi alangkah akan lebih bagusnya jika untuk hal-hal yang bersifat agama kita pun sanggup memberikan sugesti, rangsangan dan dorongan kepada anak-anak kita. Sehingga sejak kecil mereka sudah terbiasa dengan sholat. Sejak kecil mereka sudah disiplin dengan sholatnya. Kalau tidak, kayu itu kalau mau dibengkokkan pada saat dia masih kecil,
Kalau sudah besar baru mau dibengkokin, repot kayu itu. Membentuk orang soleh itu harus dimulai sedini mungkin. Karena itu salah satu fungsi solat Allah jelaskan, inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Bahwa solat yang dikerjakan dengan betul mampu mencegah manusia dari perbuatan yang keji dan munkar. Jadi dengan kata lain, orang yang disiplin dengan solat, terpeliharalah dirinya dari perbuatan yang keji dan munkar. Hadirin yang saya hormati, suatu kenyataan barangkali yang memang tidak bisa kita pungkiri, bahwa kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sekarang ini makin mengagumkan. Dunia seolah-olah telah dirombak oleh manusia dari sebuah daerah kosong menjadi gedung-gedung pencakar langit yang tinggi. Orang sudah bertandang ke bulan, dan dalam beberapa tahun mendatang boleh jadi akan bertandang pula ke planet-planet lainnya. Kekurangan air minum bisa diatasi dengan penyulingan air laut. Kekurangan areal pertanian bisa diatasi dengan merombak gurun pasir yang gersang dan tandus menjadi sawah ladang yang menghasilkan kebutuhan hidup manusia. Tapi seiring dengan itu menjadi pertanyaan, makin sejahterakah umat manusia? Tercapaikah kebahagiaan? Pada sisi lain kita melihat kemajuan itu melahirkan hal-hal yang tidak kita harapkan. Apa yang kita sebut dengan penyakit dunia modern, yang rupanya makin banyak dokter, makin banyak juga penyakit, makin banyak rumah sakit, makin aneh nama penyakit. Pola yang paling berbahaya ialah jikalau kemajuan itu menyebabkan manusia sampai mendewa-dewakan ilmu dan teknologi. Dan ini yang sering saya istilahkan dengan berhala abad 20. Kalau dulu orang menyembah berhala yang namanya Latta, Uzza, Manat, Hubal, orang zaman sekarang secara tidak langsung banyak yang menjadi penyembah komputer, penyembah sains dan teknologi, mendewa-dewakan otak, lalu lupa bahwa sepanjang yang bisa dilakukan oleh manusia adalah berusaha dan berusaha, sementara ketentuan mutlak datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Disinilah perlunya ruku dan sujud, agar manusia tahu benar hakikat dari mana dia datang, di mana dia sekarang, mau apa dia di sini, dan kemana dia akan pulang. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya mengajak, marilah identitas ini kita tegakkan dalam diri kita, menjadi pengikut yang ruku dan sujud di hadapan Allah. Sebab di sana terdapat sumber kekuatan. Baik dia kekuatan batin, kekuatan jiwa, kekuatan dalam semangat perjuangan, kekuatan dalam menegakkan yang ma'ruf dan menghancurkan yang munkar, sandaran kita kepada Allah. Saudara mungkin masih ingat ketika Rasulullah dan Abu Bakar hijrah, mereka berdua tidak langsung ke Madinah tapi berada di Gua Sur. 3 malam 2 hari lamanya. Orang kafir Quraisy yang mengejar sampai juga di mulut gua itu. Andai kata mereka menengok saja ke bawah, sudah kelihatan Nabi dan Abu Bakar. Tapi mereka tidak menoleh. Nabi dengan mantap berkata kepada Abu Bakar, la takhaf wa la tahzan ya Abu Bakar, innallaha ma'ana. Abu Bakar, kau tidak usah takut, tidak usah sedih, Allah bersama kita. Ucapan ini mantap kalau diucapkan oleh orang yang ruk'an sujada, benar-benar sujud kepada Allah, mempunyai backing yang tidak kepalang tanggung, yang serba maha. Yaitu kalau memang saudara perlu cari backing, jangan kolonel tanggung, jangan brigjen tanggung, carilah backing yang serba maha. Maha gagah, maha kaya, maha tahu, maha segala-galanya. Berbackinglah kepada Allah saja dengan jalan ruk'an sujada, ruku' dan sujud dalam kehidupan ini. Ini identitas yang ketiga.
Yang keempat sekarang, pengikut Nabi itu apa tandanya? Yabtaghuna fadlan minallah wa ridwana. Mereka selalu mencari karunia dan keridhaan Allah. Karunia dan keridhaan. Jadi tidak hanya mencari sekedar karunia, tetapi juga mencari ridho. Oleh karena itu seorang pengikut Rasul, di dalam dia berdagang misalnya, dibatasi oleh pertanyaan, cara saya ini Allah ridho apa tidak? Dia cari rezeki, dibatasi oleh pertanyaan, Allah ridho apa tidak? Dia menginginkan jabatan yang tinggi, tapi tetap dalam kerangka pertanyaan, kalau cara ini Allah ridho apa tidak? Sehingga tidak lantas menghalalkan cara apapun halal asal tujuan tercapai, itu kan caranya PKI. Asal tujuan tercapai cara apa saja halal. Seorang muslim pengikut baginda Nabi tidak diajarkan semacam itu. Kenapa perlu mencari keridhaan Allah, karunia yang Allah ridho? Karena apapun yang kita pakai, apapun yang kita makan terutama, jikalau bersumber dari sesuatu yang Allah tidak ridho, katakan yang haram misalnya, akan mempengaruhi gaya dan gerak hidup kita. Contoh, kata Imam Ghazali, kalau engkau terlalu senang memakan makanan yang haram, dia akan mempengaruhi caramu berpikir, sehingga kau akan cenderung berpikir yang haram. Mencari karunia yang Allah ridho. Dan hidup itu kalau sudah mendapat ridho Allah, sudah satu kenikmatan yang tidak bisa dibeli dengan nilai materi yang bagaimanapun banyaknya. Karena itu biarlah kita orang mukmin ini di dunia hidup kaya asal Allah ridho saja, gak apa-apa. Biar rumah kita gedung, punya mobil bagus, uang banyak, kalau Allah ridho enak. Daripada sudah melarat tinggal di pinggir kali, rumahnya gubuk, Allah marah lagi. Kapan mau seneng orang macam begitu? Jadi biarlah kita ini bahagia di dunia, asal di akhirat masuk surga, nggak apa-apa. Mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Cari karunia Allah sebanyak-banyaknya. Karena memang bumi dan segala fasilitasnya diperuntukkan bagi manusia. Dan karunia Allah itu ada dimanapun kita pergi. Dahulu ketika turun perintah hijrah, sebagian sahabat berpikir-pikir, kalau saya hijrah ke Madinah, di Madinah mau makan apa saya? Ini Mekah kan jelek-jelek, kampung sendiri. Umpama kepepet ngutang-ngutang dikit orang masih percaya lah. Kalau ke Madinah ngutang sama siapa? Takut dia kalau hijrah ke Madinah tidak dapat makan. Allah memberikan jaminan, qul li'ibadiyalladzina amanu inna ardi wasi'ah fa iyaya fa'budu. Katakan kepada mereka Muhammad, hai hamba-hambaku yang beriman, bumiku ini luas. Di Mekah kau makan, hijrah ke Madinah juga kau akan makan. Apalagi hijrahmu karena membela agama. Jangan karena membela agama kau takut kelaparan. Artinya apa? Karunia Allah itu ada dimanapun. Kalau kita mau berusaha, tetapi jangan lupa usaha itu harus yang Allah ridho. Kalau sekedar hasil usaha cara apapun boleh, ya dapat. Tetapi tanpa ridho, semuanya tidak akan membawa ketenangan, ketentraman, dan kebahagiaan. Allah itu kan maha pengasih, tidak pilih kasih katanya. Artinya apa? Semuanya Allah kasih. Orang kalau mau berusaha dapat. Itu logika. Sunnatullah kata kita, hukum alam kata orang. Kalau mau berusaha mesti dapat. Tetapi kasih sayang Allah ini tidak diberikan kepada setiap orang. Kalau pengasihnya berlaku kepada semua orang, mau kafir mau beriman, kalau berusaha dapat. Itu Rahman namanya. Tapi Allah tidak cuma Rahman, Allah juga Rahim, Maha Penyayang. Bedanya apa? Orang yang dikasih itu belum tentu disayang.
Tetapi kalau disayang mesti dikasih. Kalau tidak dikasih tentu ada pertimbangan lain untuk kepentingan kita. Misalnya anak kita baru kelas 1 SMP datang, "Pak, beliin motor buat sekolah." Kita lalu menilai anak ini nggak ada motor saja kadang-kadang jarang sampai ke sekolah, apalagi dibeliin motor, bisa dari rumah berangkat ke sekolah nggak sampai. Tidak dibelikan bukan karena tidak sayang, justru karena sayangnya ada pertimbangan lain untuk kepentingan si anak. Tetapi kadang-kadang anak sendiri berpikirnya lain. Bapak katanya sayang, minta dibeliin motor saja tidak dibelikan. Dia menilai orang tuanya tidak sayang, padahal justru sayangnya lalu tidak dibelikan. Begitulah satu contoh kecil dari keridhaan Allah ini. Jika Allah sudah memberikan ridhonya kepada kita, segala yang kita mau diberikannya. Kalau tidak juga diberikan, tentu ada manfaatnya untuk kemaslahatan kita. Allah Maha tahu. Misalnya orang mengeluh, saya akan sembahyang rajin, ngapa rezeki seret bener sih? Apa saya berhenti lagi sholat? Allah lebih tahu maslahatnya. Barangkali potongan kayak kita ini kalau diberikan rezeki banyak sedikit lalu berhenti ke masjid. Rezeki lu segini aja dah, lu jadi rajin ke masjid. Ada manfaatnya buat kepentingan kita. Mencari karunia yang Allah ridho. Dalam alam yang terbentang luas ini karunia Allah terhampar luas. Tinggal kita mencari, dan untuk mencari itu diperlukan keahlian. Keahlian hanya timbul karena pendidikan. Makin ke depan persaingan hidup makin tajam tanpa membekali diri. Terutama generasi kita yang akan datang, anak-anak kita. Boleh jadi mereka akan tersudut ke pojok-pojok kehidupan untuk kemudian lebih banyak jadi penonton daripada sekedar pemain. Dan kerugian akan kembali kepada kita. Karena itu cari karunia Allah sebanyak-banyaknya, tapi dengan garis bawah yang Allah ridho. Sekali lagi, carilah karunia Allah sebanyak-banyaknya dalam kehidupan ini, tetapi dengan menggarisbawahi yang Allah ridho. Inilah identitas yang keempat. Yang kelima sekarang, identitas yang terakhir, simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Di muka mereka ada tanda bekas sujud. Ini pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bekas sujud, iya. Apa bekas sujud itu? Apa jidatnya hitam kebanyakan sujud? Mungkin karena rajin sujud lalu berbekas. Boleh jadi, tapi soal hitam di jidat sih gampang digosok-gosok. Yang terpenting asarus sujud di sini dalam bentuk sikap mental. Apa sikap mental yang saya maksud? Orang yang rajin sujud itu lalu membekas dalam kehidupannya pengaruh sujud. Apa pengaruh sujud? Karena rajin sujud timbul ikhlasnya. Kalau sudah berbuat, yang penting itu Allah. Orang lain mau tahu atau tidak, orang lain mau puji atau tidak, yang penting Allah. Sebab kalau sudah dia usolli fardal maghribi Allahu Akbar, dia tinggalkan dunia dan seluruh isinya. Naik dia menghadap Allah. Selamat tinggal sebentar dunia, nanti saya balik lagi. Yang ada cuma dia dan Allah dalam dialog langsung. Timbul keikhlasan, terjemahannya dalam kehidupan. Berbuat tanpa pamrih, tidak suka menepuk jasa dan menghitung jasa. Sebab biasa orang itu kalau sedang perang tidak sempat ngaku jadi pahlawan, tapi kalau perang sudah selesai nggak kenal bedil ngaku pahlawan. Kalau perang sedang berkecamuk, jarang yang mengaku pahlawan. Kalau sudah perang selesai, masing-masing nepuk dada. Seorang yang ikhlas, seorang yang berbuat tanpa pamrih, dan ini pengaruh sujud dalam kehidupan. Lalu apalagi timbul jujurnya. Kenapa? Kalau dia sholat zuhur 4 rakaat, lalu umpama selesai 3 rakaat dia salam, orang lain tentu tidak tahu dia korupsi 1 rakaat.
Tapi kenapa tidak dia lakukan? Ada Allah sih yang tahu. Timbul kejujuran, disiplin murni yang berakar dari hatinya sendiri. Lalu apa lagi? Kesabaran. Dilatih lewat sholat. Kalau belum selesai 4 rakaat, jangan berhenti sholat isya umpamanya. Dan banyak lagi pengaruh-pengaruh atharus sujud. Ini di dunia. Di akhirat nanti kata Nabi, inna ummati ya'tuna yaumal qiyamah ghurran muhajjalin min atharil wudu. Umatku di hari kiamat nanti akan datang menghadap Allah dengan muka berseri-seri dari sebab air wudu. Mukanya bersinar-sinar karena di dunia rajin wudu. Sehingga barangkali di akhirat nggak perlu ngaku-ngaku kita. Ya Rasulullah, saya umatmu. Tidak perlu. Rasulullah lihat sendiri, wah ini mukanya bersinar-sinar. Ta'ali ummati, umatku sini, umatku sini. Kalau di dunia rajin kena air wudu. Ya rajin wudu artinya kan rajin sholat. Masa ada orang wudu aja nggak sholat, kan model. Kalau muka tidak pernah tersentuh wudu, kalau muka tidak pernah sujud, teriak-teriak kita mengaku ya Rasulullah saya umatmu ya Rasulullah. Kata Rasulullah, nggak ada umat saya yang dekil kayak sampean. Itulah sebabnya pada kesempatan ini saya mengajak mari membiasakan diri berwudu. Tidak cuma untuk sholat. Saudara mau berangkat ke kantor, wudu dulu, bagus. Saudara mau pergi berdagang, wudu dulu, cakep. Saudara mau pergi kuliah, mau pergi sekolah, wudu dulu, bagus. Di samping kebersihan jasmani, juga kebersihan rohani. Tengok saja. Kalau kita membasuh tangan pada saat wudu mulai Allahumma inni as'aluka yumna wal barakah wa a'udzubika minasyu'mi wal halakah. Itu kan yang kita baca. Ya Allah, saya mohon keberkahan di 2 tangan ini, supaya tangan ini kalau dibawa dagang untung, dibawa menanam lalu panen, dibawa berusaha menghasilkan rezeki. Dan saya berlindung kepadamu ya Allah, jangan sampai tangan ini membawa kesialan dan kecelakaan. Berlindung kepada Allah jangan sampai jadi punya tangan sial. Dipakai dagang rugi, dipakai nanam pohonan mati, dipakai mukul orang mati. Tangan sial. Dari itu saja sudah memberikan sugesti untuk rohani kita. Kebersihan jasmani, kebersihan rohani terpelihara karena wudu. Jadi atharus sujud, pengaruh sujud membekas di dalam kehidupan. Sehingga oleh Syekh Muhammad Abduh dijelaskan, walikulli ibadatin minal ibadati sahihah atharun fi taqwimi akhlaqil qaimi biha wa tahzibi nafsihi. Setiap ibadah yang dikerjakan dengan betul pasti mempunyai pengaruh yang nyata dalam meluruskan moral akhlak orang yang melaksanakan ibadah itu sendiri. Jadi sujud kita betul apa tidak? Lihat saja pengaruhnya dalam kehidupan kita. Sholat kita sudah betul apa tidak? Lihat saja pengaruhnya dalam kehidupan kita. Kalau sujud ya sujud, tapi judi jalan juga, nah, sujudnya belum betul. Waktunya sholat ya sholat, waktunya mabuk, sholatnya belum betul. Waktunya ruku ya ruku, giliran nyolong, sholatnya belum betul. Sebab sholat yang dikerjakan dengan betul, sujud yang dikerjakan yang punya pengaruh nyata dalam kehidupan, kelihatan bekasnya dari tingkah laku dan gerak kita di dalam menelusuri kegiatan hidup ini. Maaf, dengan sedikit pahit barangkali kita memang harus berkata, masih banyak di antara kita umat Islam ini yang melaksanakan ibadah hanya dengan prinsip asal sekedar gugur kewajiban. Perkara ada pengaruhnya atau tidak dalam diri kita, kita malas untuk mengadakan evaluasi.
Akibatnya ibadah yang kita kerjakan tidak mempunyai pengaruh dalam membentuk kepribadian kita. Orang yang mengucapkan syahadat ada pengaruh dalam jiwanya. Orang yang mendirikan sholat ada pengaruh dalam membentuk kepribadiannya. Orang yang melaksanakan puasa ada pengaruh dalam perkembangan jiwanya. Orang yang mengeluarkan zakat ada pengaruhnya dalam mengelola hartanya. Orang yang melaksanakan ibadah haji ada perubahan dalam kegiatan hidupnya. Dari yang negatif kepada yang positif tentunya. Simahum fi wujuhihim min athari sujud. Di muka mereka, di muka pengikut Rasulullah ini ada tanda pengaruh bekas sujud. Karena rajinnya dia melaksanakan sujud di dalam kehidupan ini. Nampak pengaruh yang nyata di dalam kehidupannya, dalam gerak dan tingkah lakunya. Saudara hadirin, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Inilah 5 identitas yang harus kita tegakkan jikalau kita mau jadi umat yang konsekuen. Tidak sekedar bangga-banggaan menyandang titel umat Nabi, apalagi konon mengharapkan syafaatnya di akhirat nanti, padahal sebagai pengikut kita tidak menyesuaikan diri dengan yang kita ikuti. Bagaimana mau mengharapkan fasilitas yang namanya syafaat? Bahwa syafaat pertolongan Rasul itu ada, tetapi fungsinya kan ibarat orang punya kain, syafaat itu nambel. Saudara punya kain, sobek-sobek sedikit, ditambel oleh yang namanya syafaat. Sholat kurang sedikit, ditambel oleh syafaat. Sodakoh ada campur riak sedikit, tidak karena Allah sedikit, syafaat. Jadi kalau punya kain sobek ada syafaat. Lah kalau kainnya tidak punya, yang mau ditambel apanya? Sholat tidak, puasa tidak, di akhirat aman dah dapat syafaat. Tentu terlalu berlebihan, terlalu optimis mengharapkan sesuatu yang kita memang tidak punya modal dasar untuk memperolehnya. Baiklah ya, kesimpulan. Pertama, sebagai pengikut kita harus menyesuaikan diri dengan yang kita ikuti. Identitas. Suatu umat hanya akan berwibawa, hanya akan dihitung dan dipandang orang kalau dia tegak dengan identitasnya. Kalau macan sudah kehilangan sifat galaknya, orang tidak takut lagi kepada macan. Dan kalau kambing sudah kehilangan sifat jinaknya, banyak orang takut miara kambing. Kalau umat Islam sudah kehilangan identitasnya, dia akan menjadi umat yang kehilangan wibawa dan tidak pernah ditakuti oleh musuh-musuhnya. Seenaknya saja orang mengacak-acak kehidupan kita sebagai umat kalau tidak punya identitas. Yang kedua, kesimpulan yang kedua, identitas itu bisa kita ringkaskan. Pertama, tegak dengan keyakinan inna dina indallahil Islam. Menumbuhkan fanatisme agama dalam arti berpegang teguh kepada agama. Menempatkan toleransi pada tempatnya yang wajar. Tidak mencampur adukan semua agama. Tegas di dalam mempertahankan akidah. Kemudian yang ketiga, perlu menegakkan solidaritas sosial yang bersifat reflektif untuk menegakkan wibawa kita sebagai umat, supaya potensi dari umat yang mayoritas ini dimanfaatkan oleh umat itu sendiri. Kalau tidak, kita cuma akan menang jumlah saja, menang bilangan, kuantitas yang tanpa kualitas. Dan kalau ini yang terjadi, nasib kita akan seperti buih di lautan. Banyak, tapi kata orang kampung cuma menang geroyokan. Tidak punya daya dan kekuatan, dicampakkan orang ke kiri dan ke kanan, hanyut oleh arus. Bukan menciptakan arus, tapi malah hanyut oleh arus. Bukan menciptakan model, tapi malah mengikuti model.
bukan menciptakan irama tersendiri, malah diatur oleh irama orang lain. Ini yang menyebabkan ironi. Tegaklah dengan kesatuan dan persatuan dengan lebih memperbanyak mencari titik-titik persamaan dan bukan memperbesar titik-titik perbedaan. Yang keempat, rukuk dan sujud sebagai sandaran vertikal kepada Allah. Selama kita umat ini masih rajin rukuk dan sujud, selama itu pula nilai optimisme masih ada dalam jiwa dan diri kita. Ya Allah, persilahkan orang memperlakukan kami sesuka hatinya, tapi kami yakin ya Allah Engkau tidak akan mendiamkan. Satu saat pertolonganmu mesti datang. Itu akan mantap kita ucapkan kalau kita melaksanakan rukuk dan sujud. Tertimpa tangga, jatuhnya sakit, ketimpa tangga lagi, musibah yang beruntun. Rukuk dan sujud sebagai sandaran vertikal. Yang kelima, karunia Allah dan keredoan Allah jangan dipisah. Cari karunia sebanyak-banyaknya, tetapi dalam batas-batas yang diridhoi Allah. Sebab kalau tidak, karunia itu akan makin membuat kita jauh dari Allah. Ilmu karunia itu. Tapi kalau tidak diridhoi Allah, Nabi ingatkan, man izdada ilman wa lam yazdad huda, lam yazdad minallahi illa bu'da. Orang yang bertambah ilmu tapi tidak bertambah hidayah, dia hanya akan semakin jauh dari Allah. Jauh dari Allah menimbulkan kegersangan dalam jiwa, kepanasan dalam hati, sehingga jauhlah kita dari ketenangan hidup. Karunia yang Allah ridho, dan Islam melarang umatnya untuk berpangku tangan menunggu keajaiban dari langit. Berusaha, berikhtiar, berdoa, lalu bertawakal kepadanya. Yang terakhir, hendaknya ibadah yang kita kerjakan dievaluir, ditinjau kembali apa pengaruhnya dalam kehidupan kita. Sebab setelah selesai melaksanakan suatu ibadah, hendaknya nilai ajaran yang terkandung dalam ibadah itu bisa kita terjemahkan dalam kehidupan kita, sehingga gerak kita dalam sholat dengan tingkah laku kita di luar sholat ada kesinambungan. Gerak kita di dalam bulan Ramadan dengan tingkah laku kita di luar Ramadan ada kesinambungan. Namanya ibadah yang kita kerjakan ada pengaruhnya dalam memperbaiki kehidupan kita. Dengan satu prinsip, ibadah itu kita kerjakan adalah kemanfaatannya